PT Sritex resmi tutup Sabtu kemarin pasca dinyatakan pailit karena gagal melunasi hutang perusahaan. Imbasnya hampir 10.000 karyawan terkena PHK dan pesangonnya belum terbayarkan. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan akan mempertahankan PT Sritex. Namun kini raksasa tekstil tersebut akhirnya tamat riwayat. Bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bu Rifana. Oke, saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu ya. Pak Slamet, PT Sritex akhirnya tutup permanen dan mem-PHK 10.000 karyawan. Saya ingin tanya ya, apa penjelasan perusahaan saat memberikan surat PHK kepada karyawan? Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa kami ini di PHK oleh kurator. Ya, jadi bukan dari pihak manajemen karena kami sejak putusan pilot di bulan Oktober itu kami telah berjuang bagaimana untuk menghindari PHK dan kita meminta opsi di dalam kepailitan itu adalah untuk di going concern-kan. Dan dari pihak manajemen melalui Presiden Direktur setuju untuk melakukan going concern tersebut, maka kami berjuang. Tetapi selama 6 bulan ini sejak putusan pilot dikuatkan oleh putusan dari Kasasi Mahkamah Agung di bulan Desember itu, per tanggal 26 Februari 2025, kurator memutuskan untuk melakukan PHK kepada seluruh pekerja buruh Sritex yang dipilotkan ini. Itu, Pak. Oke, jadi ini bukan karena keinginan manajemen, tapi memang dari keinginan kurator begitu ya. Tapi itu alasannya bisa diterima oleh 10.000 pegawai, Pak Slamet? Ya, diterima atau tidak diterima tentunya kami juga kecewa. Namun demikian itu kan kita bagian dari hukum ya. Jadi kita menghormati hukum yang berlaku, yang berjalan di negeri ini. Karena yang disampaikan bahwa sesuai mekanisme kepailitan, kurator mempunyai hak untuk melakukan PHK kepada karyawan di mana perusahaan itu sudah dijatuhkan pilot. Dan itu sudah dilakukan kepada kami. Artinya dari pihak manajemen sebetulnya itu sepakatnya adalah untuk melakukan going concern, yaitu untuk kelangsungan usaha dan mencegah terjadinya PHK. Dan kami juga menginginkan kelangsungan kerja kami agar jangan sampai terjadi PHK dan kita masih bisa bekerja dengan baik. Sebetulnya seperti itu, Mbak. Oke, saya mau ke pemerintah nih. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh. Ya. Tetap kita melakukan upaya-upaya yang maksimal. Kita apa tidak upayanya? membiarkan kawan-kawan. Pertama gini, hak-hak kawan-kawan pekerja tetap harus terpenuhi terkait misalnya pesangon, gaji dan lain-lain. Kedua, hak mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ketiga, adalah program JHT, jaminan hari tua. Artinya kita melakukan upaya. Nah, waktu sebelum di PHK, komitmen manajemen dan kita sepakat untuk tidak melakukan PHK. Persis apa yang disampaikan Mas Slamet. Ayo opsinya going concern. Biar apa? Tidak ada yang PHK. Kemudian ada keputusan hukum. Lantas kita mau intervensi. Gimana? Gitu loh. Tapi kan kita tetap melakukan upaya-upaya maksimal. Kita tidak menghindar tuh. Tidak lari dari persoalan ini. Dan kita bertanggung jawab. Tapi ada keputusan hukum yang nggak bisa kita intervensi. Gitu. Dan kawan-kawan buruh juga akhirnya menerima realita itu. Gini, Rifana, memang industri tekstil kita kan memang lagi tidak baik-baik aja. Itu realitanya. Gitu loh. Maksud saya jangan seakan-akan gimana lah. Kita ini nggak mau terlalu larut dengan hal yang sangat emosional hari ini. Kita harus bertanggung jawab. Negara itu harus rasional. Kemudian ada pernyataan-pernyataan saya yang berharap tidak PHK, itu hasil negosiasi saya dengan manajemen. Dan itu Mas Slamet tahu sendiri, Mas ya. Gitu. Kedua,
ini kan panjang sekali waktunya. Sebetulnya kurator melakukan PHK itu 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Tapi karena saya ada di sana untuk meyakinkan manajemen untuk tidak melakukan PHK, manajemen memenuhi syarat itu. Gitu. Kemudian ada keputusan hukum, gimana caranya? Gitu loh. Kita sudah melakukan upaya maksimal. Jadi maksud saya gini lah. Jadi pemerintah tidak bisa membantu ya? Sama sekali Bang Noel. Membantu. Oke. Kita akan prioritaskan hak mereka. Hak untuk mendapatkan pesangon, hak untuk mendapatkan JKP, jaringan kehilangan pekerjaan. Itu hak itu, dan memang nggak bisa dihindari. Namanya PHK massal itu nggak bisa dihindari. Tapi kan kita melakukan upaya-upaya maksimal. Begitu Rifana. Oke. Kemudian ada pernyataan-pernyataan saya, itu emang semangat saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Nggak boleh dong di tengah-tengah buruh pemerintah membangun narasi yang pesimis, nggak bisa. Optimisme itu penting. Dan saya melihat kawan-kawan buruh Sritek dengan manajemen punya jiwa patriotisme. Baik, sebentar. Jadi jiwa patriotisme Bang itu Noel. yang hari ini, gimana? Iya Bang Noel, ini kan Sritek pegawainya hampir 10.000 ya. Kan dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak bisa membayar hutang. Hutangnya cukup banyak. Tapi kemudian pemerintah apakah tidak bisa kemudian melakukan insentif pembayaran hutang? Itu biasa dilakukan oleh pemerintah dalam membantu perusahaan-perusahaan yang besar. Rifana, kita yang tahu problem ini banget lah. Kita nggak mau menyampaikan ini ke publik, tidak bagus. Itu tidak bagus untuk iklim industrial. Saya nggak mau. Oke. Nah, domain saya ini kan bicara tentang ketenaga kerjaan. Udah, saya bicara tentang tenaga kerjaan aja lah. Saya nggak mau bicara tentang di luar domain saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baik, saya mau ke Pak Slamet. Pak Slamet, saya ingin tanya ya, dengan kewajiban pemberian pesangon ini bagaimana kepada seluruh pegawai? Apakah sudah dibayarkan seluruhnya atau masih ada yang tertunggak, Pak Slamet? Ya, jadi dengan adanya PHK kemarin, itu tidak serta-merta pesangon segera dicairkan begitu ya. Itu kan tentunya lalu dengan proses. Jadi memang kemarin disampaikan bahwa PHK itu dilakukan oleh kurator, kemudian untuk pesangonnya itu akan dilakukan oleh kurator setelah adanya pemberesan. Dan itu pun harus melalui proses tagihan kurator karena kami sudah merupakan kreditur gitu. Ya, tentunya kami sampaikan kepada pihak manajemen, khususnya kepada Pak Presiden Direktur, bahwa beliau telah menyampaikan di depan seluruh karyawan, beliau tidak akan lari kemana-mana, beliau ingin mengawal proses pesangon dan hak-hak karyawan ini sampai tuntas, sampai selesai. Dan ini sebenarnya kami sangat berharap peran juga dari Bang Noel untuk mempercepat ini proses kepailitan ini. Jadi misalkan ini akan terjadi pemberesan, penjualan aset-aset lelang dan lain sebagainya, itu untuk dipercepat. Agar apa? Agar pesangon dan hak kami yang belum diterimakan itu bisa segera kami dapatkan. Oke, itu. Jadi tidak semua pegawai sudah menerima pesangon, Bang Noel. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa manajemen PT Sritex membayar pesangon sesuai kewajiban? Jadi jangan sampai karena alasan masih menunggu kurator, kemudian lamban sekali pembayaran pesangonnya dan bisa-bisa kemudian nanti tidak tahu kapan dibayarnya. Ya, nah itu tadi disampaikan bahwa ya kita akan melakukan pengawalan soal hak-hak kawan-kawan pekerja. Tadi disampaikan Mas Slamet bahwa manajemen khususnya direkturnya tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Dan ini kan semangat ini kan bagus sekali, kita dukung dong, gitu loh. Jadi kadang-kadang orang di luar itu hanya ambil angle buruknya aja, tapi tidak tahu proses di dalam itu seperti apa, tarik menariknya. Tapi saya sekali lagi ucapkan turut prihatin ya terhadap kejadian ini. Tapi kan kita tidak mau terlalu larut dengan hal yang sangat emosional karena negara harus rasional. Nah, bentuk rasionalitasnya apa? Menjamin dan memprioritaskan hak-hak buruh terkait tadi pesangon, kemudian program-program JKT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian kawan-kawan pekerja atau kawan buruh yang di PHK, misal ingin alih usaha atau alih apa gitu,
bisa kita tampung di BLK kita. Misalnya mereka mau Baik, sebentar. Saya ingin fokus dulu pesangon ya. Jadi langkah pemerintah untuk mengawal ini apa, Bang Noel? Karena banyak sekali kemudian perusahaan-perusahaan yang pilot kemudian tidak bisa membayar pesangon dengan alasan ya kita pilot, terus kemudian kewajiban pembayaran pesangonnya tidak dijalankan. Nah, inilah membedakan dengan perusahaan yang lain. Nah, Sritek ini direkturnya bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan. Ya kita dukung dong. Yang lain tuh ngedorong pilot emang sengaja modusnya dipilotkan supaya apa? Menghindar dari kewajiban-kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dan lain-lainnya. Nah, kalau Sritek kan tidak. Sritek tetap manajemennya bertanggung jawab dan itu yang kita harapkan. Gitu loh. Oke. Saya ke Pak Slamet ya. Pak Slamet, Anda percaya nggak bahwa manajemen Sritek ini akan memenuhi tanggung jawabnya pembayaran pesangon? Karena banyak sekali loh perusahaan-perusahaan lain yang kemudian mem-PHK karyawannya tidak memberikan pesangon. Ataupun ya itu tadi dengan alasan pilot. Ya, jadi memang dari awal itu kami ada rasa khawatir ya. Ada rasa khawatir pada saat perusahaan ini sudah mengalami penurunan akibat dampak COVID dan lain sebagainya yang kemudian sampai berjalan sampai dengan hari ini. Tetapi kami juga sampaikan kepada pihak manajemen, tolong benar-benar untuk hak karyawan itu diperhatikan. Jadi Sritek itu sudah melakukan efisiensi sebelum akhirnya masuk ke dalam proses PKPU dan proses kepailitan, dan efisiensi itu terbayar, Mbak. Terbayar dengan jadi hak karyawan itu terpenuhi. Nah, terus akibat dari kepailitan ini itu kan bukan dimaui sebetulnya. Jadi kami berjuang bagaimana untuk going concern itu bisa dilakukan di Sritek ini berbeda dengan kepailitan di perusahaan-perusahaan lain. Jadi perusahaan lain kalau misalkan terjadi pilot ya sudah itu menyerah begitu saja. Tetapi di Sritek ini kan ada upaya, kemudian pemerintah juga turun tangan bagaimana untuk jangan ada PHK, jangan perusahaan agar terus berjalan. Itu adalah suatu upaya bentuk bagaimana ini kami ini benar-benar berjuang agar jangan sampai terjadi PHK. Karena khawatir kami kalau misalkan ini dijatuhkan putusan PHK kepada kurator, tentunya itu akan menghambat hak kami untuk bisa kami terima dengan sebaik-baiknya. Namun pada saat terakhir, hari-hari terakhir, Presiden Direktur sudah menyampaikan tidak akan lari dan akan mengawal proses pesangon ini sampai dengan selesai. Bagaimanapun juga aset itu kan juga milik beliau juga. Jadi pemberesan memang dari kurator, tapi kan asetnya tentunya milik perusahaan juga. Oke, jadi meskipun khawatir punya optimisme begitu ya Pak Slamet ya? Ya betul. Oke, setelah PHK ini para pegawai kesulitan nggak mencari pekerjaan? Nah, jadi untuk saat ini setelah dari putusan PHK kemarin, teman-teman itu concernnya adalah untuk mengurus jaminan kehilangan pekerjaan, JKP dan JHT. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Nah, kemudian ini juga karena memasuki bulan puasa begitu, mungkin teman-teman banyak yang menyampaikan kita akan rehat dulu sebentar, kemudian nanti setelah itu baru akan mencari pekerjaan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, itu ada banyak lowongan yang ada di situ. Namun demikian, para pekerja Sritek ini sebetulnya sangat berharap dalam proses kepailitan ini pada saat terjadi pemberesan itu diminta untuk secepatnya. Dan harapannya adalah pabrik Sritek ini bisa berjalan lagi, entah dengan siapa itu. Jadi karena Sritek ini secara teknologi mesin tekstilnya itu merupakan mesin yang canggih, secara produknya produk-produk Sritek itu sudah mendunia, maka sangat disayangkan apabila ini dijual dengan besi rongsokan atau mangkrak begitu saja. Jadi harapannya adalah karyawan Sritek tetap ingin kembali bekerja di Sritek ini pada saat pasca kepailitan ini, Mbak. Oke, jadi sebetulnya para pegawai ini belum mencari pekerjaan baru ya, tapi masih berharap Sritek bisa beroperasi kembali begitu, Mas Slamet? Iya, jadi karena memang ini masih dalam upaya untuk pengurusan JKP dan JHT, tentunya kan ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Nah, kalau misalkan untuk mencari pekerjaan baru, tentunya mereka akan
terganggu dalam proses pencairan ini. Jadi mereka lebih fokus ke situ dulu, tetapi dengan harapan bahwa Sritex ini nanti akan kembali lagi pasca kepalitan ini selesai. Oke, Bang Noel, bisa nggak itu harapan dari para pegawai atau para pekerja bahwa mereka sekarang fokus dulu beresin JHT-nya, nanti mereka belum bisa cari pekerjaan begitu ya, tapi mereka berharap bisa kembali lagi kerja di Sritex kalau persoalan kepailitan ini udah selesai. Ada peluangnya nggak? Optimisme itu selalu ada, harapan itu selalu ada. Harapan itu ada. Misalnya nanti ada investor baru atau apapun lah ya, bisa juga kawan-kawan Sritex ada rekrutmen baru, mereka akan menjadi prioritas lah. Gitu. Dan kita akan kawal itu. Tapi yang lainnya bagaimana? Ini kan 10.000 pegawai nih. Tentu saja ini kan akan menggoyang perekonomian di Solo, di Jawa Tengah sana, Pak Wamen. Enggak, Mbak, biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Kenapa kita harus mendramatisir? Orang di sana juga yang bahaya itu kalau seandainya PHK massal kemudian owner kabur, tidak tanggung jawab. Ini kan ownernya tadi ditegaskan oleh Mas Slamet kan mengawal, akan bertanggung jawab sampai pesangon itu hadir, ada. Gitu loh. Jadi maksud saya jangan dibangun nuansa-nuansa yang kesannya mengerikan, dramatisir sekali gitu loh. Itu tidak baik lah. Makanya saya bilang udah fokus kita sekarang kawan-kawan buruh, coba data-datanya dimasukin agar hak-hak mereka terpenuhi. Hak mendapatkan pesangon tadi sudah dijelaskan oleh Mas Slamet, akan dikawal oleh manajemen. Kemudian kita sebagai pemerintah mengawal kawan-kawan buruh tetap mendapatkan program JKP dan JHT. Kemudian yang ingin alih usaha atau alih kerja, kita bisa masukin ke BLK-BLK kita di Semarang. Kan nggak terlalu susah kita, ngapain lagi ribet-ribet banget sih. Gitu loh. Ada hal yang kira-kira ini, negara itu bukan mempersulit, mempermudah. Dan ini kan solusi semua. Kecuali kita diem, bengong gitu, enggak tuh. Oke, kita lihat nanti ya. PHK ini kan saya sudah sampaikan 3 bulan yang lalu. Oke, kita lihat nanti apakah para pekerja Sritex ini bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan haknya. Kita berharap bahwa pemerintah bisa betul-betul mengawal ya, tidak main mata dengan para manajemen begitu ya. Kita akan kawal bersama. Nggak main mata. Kita nggak main mata. Oke, baik. Terima kasih kepada 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto. Saya selalu Bapak-Bapak. Siap, Mbak.